Om Swastiastu. Selamat datang di video presentasi kami. Dalam video ini kami akan mempresentasikan tentang materi praktikum pengantar akuntansi dan perusahaan jasa salon cantik. Sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nyoman Trisna Herawati, SEAK MPD, selaku dosen pengajar praktikum pengantar akuntansi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan masing-masing anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Putu Cynthia Pratami Sri Rahayu, sebagai penyaji 4. Yang kedua yaitu Putu Feren Anjani Putri, sebagai penyaji 3. Anggota yang ketiga yaitu Niwayan Wulantari, sebagai penyaji 2. Dan anggota yang terakhir yaitu Niputu Dian Ganeswari sebagai penyaji 1. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pengertian akuntansi oleh penyaji 1 yaitu Putu Dian Ganeswari. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Akuntansi adalah sebuah seni yang mencatat, mengidentifikasi, mengelompokkan setiap akun-akun untuk menyusun sebuah laporan keuangan dengan tujuan untuk melihat kondisi keuangan dari perusahaan. Akuntansi di sini secara umum bertujuan untuk mengumpulkan dan juga melaporkan berbagai macam informasi yang berhubungan dengan keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Selanjutnya, ada peran atau tugas akuntansi. Yang pertama yaitu sebagai informasi keuangan. Peran pertama dari akuntansi dari perusahaan adalah sebagai informasi keuangan perusahaan tersebut, seperti pembukuan dan laporan keuangan, yang menyediakan berbagai informasi mengenai berbagai macam transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Berbagai data yang berhubungan dengan keuangan akan dicatat dalam buku besar secara terperinci dan rutin. Selanjutnya, buku besar akan diteruskan dan menjadi sebuah laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu sebagai perencanaan bisnis. Informasi akuntansi digunakan untuk membuat anggaran dan perencanaan bisnis. Yang ketiga yaitu sebagai analisis bisnis. Data akuntansi ini mencerminkan kinerja serta posisi keuangan suatu perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis dan membandingkan data. Selanjutnya, sebagai penghubung pihak ketiga. Data dari akuntansi berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dengan pihak ketiga untuk mengambil keputusan terkait kerjasama, proses jual beli, investasi, serta transaksi lainnya. Dan yang terakhir yaitu keputusan investasi. Akuntansi di sini berfungsi sebagai pertimbangan ketika akan melakukan investasi keluar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan yang berisi informasi tentang keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu dan digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan pada periode tertentu. Selanjutnya, ada pemakai dari laporan keuangan. Pemakai dari laporan keuangan yaitu yang pertama ada pemilik dari perusahaan itu sendiri. Pemilik perusahaan merupakan salah satu pemakai dari laporan keuangan yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaannya sendiri, terutama bagi perusahaan yang pimpinannya diserahkan kepada pihak lain atau kepada para manajer. Selanjutnya yaitu ada pihak manajemen. Pihak manajemen di sini juga berkepentingan untuk mengetahui informasi dari laporan keuangan. Yang selanjutnya ada investor.
investor atau penanam modal dalam perusahaan dan para penasehatnya berkepentingan mengetahui hasil dari investasi mereka. Kepentingan yang dimaksud yaitu dalam mendapatkan laba dan memutuskan apakah tetap menjadi investor, mengurangi jumlah kepemilikan saham, atau menarik diri atau menjual saham dari perusahaan. Selanjutnya yaitu ada pemerintah. Pemerintah di sini berkepentingan untuk alokasi dana sebagai alokasi sumber dana karena berhubungan untuk mengatur aktivitas dari perusahaan. Selanjutnya yaitu ada kreditor. Kreditor atau kreditor di sini yaitu kreditor usaha memerlukan informasi untuk kepentingan apabila perusahaan yang ditanganinya adalah apabila perusahaan yang diutanginya adalah pelanggan utama perusahaan dari pemasok. Dan yang terakhir yaitu karyawan. Karyawan membutuhkan informasi mengenai tingkat kestabilan dari perusahaan dan mengetahui kemampuan perusahaannya dalam memberikan upah atau gaji. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang macam-macam laporan keuangan sampai dengan laporan laba rugi periode November Salon Cantik. Yang pertama, macam-macam laporan keuangan. Laporan keuangan ada 5, yaitu neraca, arus kas, laba rugi, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan, berisi informasi aset, kewajiban, dan modal perusahaan. Dalam neraca, jumlah aktiva harus sama dengan pasifa. Yang kedua, arus kas. Arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Ketiga, laba rugi, yaitu berisi perhitungan pendapatan dan biaya, berfungsi untuk menunjukkan keadaan laba atau rugi dalam perusahaan. Yang keempat, perubahan modal, yaitu ikhtisar tentang perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama jangka waktu tertentu. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan, yaitu untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu kasus calon cantik. Salon Cantik merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang didirikan oleh Ibu Ketenova pada awal bulan November 2018. Adapun data yang dimiliki perusahaan Salon Cantik yaitu berdiri tanggal 1 November 2018, alamat Jalan Kusuma nomor 12 Singaraja, periode akuntansi 12 bulan dengan awal periode akuntansi bulan Januari, akhir periode bulan Desember. Ketentuan lainnya yaitu Ibu Ketenova mengambil peran sebesar 40% dari laba bersih periode sebelumnya. Ibu Ketenova memulai perpajakannya mulai Desember 2018. Adapun penyusutan aktiva tetap dilakukan per bulan. Umur ekonomis gedung 20 tahun yang dihitung dengan metode garis lurus. Penyusutan aktiva tetap selain gedung umur ekonomis 5 tahun. Selanjutnya ada laporan laba rugi Salon Cantik bulan November 2018. Yaitu pertama ada pendapatan biasa sebesar 57 juta, pendapatan bunga di BCA sebesar 20.000, pendapatan bunga di BNI 30.000. Jadi total pendapatannya yaitu 57.050.000. Selanjutnya untuk beban. Biaya perlengkapan sebesar 1 juta, biaya listrik 200.000, biaya telepon 300, biaya air 60.000. Ada biaya operasional kendaraan sebesar 2.500.000 dan biaya lain-lainnya 12 juta. Jadi total beban adalah 16.060.000. Sehingga profit and loss before tax sebesar 40.990.000.
income tax-nya Rp204.950. Jadi profit and loss after tax sebesar Rp40.785.050. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai laporan keuangan pada bulan November tahun 2018. Di sini saya akan membahas mengenai laporan neraca atau bisa disebut dengan Statement of Financial Position. Pada bagian aset, untuk aset lancar terdapat kas di tangan dengan jumlah 580.900.000, rekening di BCA sejumlah 2.020.000, rekening di BNI sejumlah 3.030.000, piutang usaha sejumlah 4.500.000, asuransi di muka kendaraan sejumlah 2.400.000, asuransi di muka gedung sejumlah 2.400.000, perlengkapan kantor sejumlah 1.300.000, dan total aset lancar adalah 596.550.000. Selanjutnya, pada aset tetap terdapat peralatan kantor sejumlah 15 juta, kendaraan sejumlah 125 juta, gedung sejumlah 100 juta, serta tanah yang tertutupi oleh bagian selanjutnya dengan nominal 200 juta. Jadi, total aset tetap adalah 440 juta. Untuk akumulasi keseluruhan, total aset adalah 1.036.550.000. Selanjutnya adalah bagian liabilitas atau kewajiban. Untuk bagian liabilitas jangka pendek terdapat hutang usaha sejumlah 50 juta, hutang di BRI sejumlah 10 juta, hutang biaya lainnya sejumlah 560.000. Jadi total liabilitas jangka pendek sejumlah 60.560.000. Selanjutnya adalah liabilitas jangka panjang. Terdapat hutang di Mandiri sejumlah 65.000, hutang di Danamon sejumlah 70 juta, modal Ketut Nova sejumlah 500 juta, hutang KPR BRI sejumlah 300 juta, serta laba atau rugi tahun berjalan sejumlah 40.990.000. Jadi total liabilitas jangka panjang adalah 975.990.000. Sementara untuk bagian prive, untuk bulan November, usaha salon cantik tidak mengambil prive. Jadi total liabilitasnya adalah 1.036.550.000. Bisa dilihat total aset dan total liabilitas di sini sama. Jadi untuk laporan neraca memiliki nilai hasil yang balance. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai laporan cash flow report atau arus kas. Pada bagian cash flow from operating activities, terdapat beberapa pengeluaran serta beberapa penerimaan. Beberapa pengeluaran itu diantaranya biaya lainnya sejumlah 12 juta, asuransi di muka gedung sejumlah 2.400.000, perlengkapan kantor sejumlah 2.300.000, asuransi di muka kendaraan sejumlah 2.400.000, serta diperoleh beberapa penerimaan dari hutang di BRI sejumlah 10 juta, lalu pendapatan jasa sejumlah 37 juta. Lalu, terdapat beberapa pengeluaran dari rekening di BCA sejumlah 2 juta, rekening di BNI sejumlah 3 juta pula. Dilanjutkan, terdapat pelunasan piutang usaha sejumlah 15.500.000, serta pengeluaran biaya operasional kendaraan sejumlah 2.500.000. Jadi total cash flow from operating activities sejumlah 35.900.000. Selanjutnya adalah cash flow from investing activities. Terdapat hutang usaha sejumlah 75 juta, serta peralatan kantor 15 juta. Jadi total cash flow from investing activities sejumlah minus 90 juta. Lanjut pada cash flow from funding activities, terdapat modal Ketut Nova sejumlah 500 juta, hutang di Mandiri sejumlah 65 juta, hutang di Danamon sejumlah 70 juta. Jadi total cash flow from funding activities adalah 635 juta. Selanjutnya kita akan menentukan
apakah hasil dari laporan arus kas di sini sudah benar atau tidak dengan cara total operating activities ditambah total investing activities. Namun pada total investing activities di sini memiliki nilai minus, jadi ini akan dikurangi. Lalu hasilnya akan ditambah dengan total funding activities yang akan menghasilkan nominal sejumlah 580.900.000. Ini kita cocokkan dengan laporan di neraca pada akun kas di tangan. Bisa dilihat nominalnya sama. Jadi, untuk laporan arus kas pada bulan November di sini sudah benar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai laporan keuangan pada bulan Desember 2018. Untuk laporan laba rugi atau profit and loss report, pada bagian pendapatan terdapat pendapatan jasa sejumlah 40.500.000, pendapatan bunga di BCA sejumlah 35.000, pendapatan bunga di BNI sejumlah 30.000. Jadi total pendapatannya adalah 40.565.000. Selanjutnya adalah bebannya. Pada biaya gaji pegawai administrasi terdapat 3 juta, biaya perlengkapan sejumlah 1.800.000, biaya listrik sejumlah 250, biaya telepon sejumlah 400.000, biaya air sejumlah 70.000. Lanjut pada biaya gaji sopir terdapat 3.250.000, biaya operasional kendaraan sejumlah 5.500.000, biaya bunga di BRI sejumlah 3.083.333 rupiah, biaya bunga di Mandiri sejumlah 541.667 rupiah, biaya bunga di Danamon sejumlah 700.000, lalu biaya pajak penghasilan sejumlah 204.950 rupiah. Jadi total beban yang dikeluarkan pada bulan Desember adalah 18.799.950 rupiah. Jadi profit and loss before tax sejumlah 21.765.050 rupiah. Dan income tax-nya sejumlah 108.825 rupiah. Lalu pada profit and loss after tax sejumlah 21.656.224,75 rupiah. Sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya pembahasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang Statement of Financial Position atau laporan neraca dari salon cantik pada periode bulan Desember tahun 2018. Di sini salon cantik memiliki aset berupa aset lancar dan aset tetap, di mana aset lancarnya terdapat kas di tangan sejumlah 534.976.717 rupiah. Rekening di BCA sejumlah 5.550.000 rupiah. Rekening di BNI sejumlah 3.060.000, piutang usaha sejumlah 2 juta, asuransi di muka kendaraan sejumlah 2.400.000, asuransi di muka gedung sejumlah 2.400.000, dan perlengkapan kantor sejumlah 500.000. Jadi total aset lancar yang dimiliki salon cantik yaitu 550.891.717 rupiah. Selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap yang dimiliki salon cantik yaitu peralatan kantor sejumlah 15 juta, kendaraan sejumlah 125 juta, gedung sejumlah 100 juta, dan tanah yang tertutup oleh halaman sebelumnya yaitu sejumlah 200 juta. Jadi total aset tetap yang dimiliki oleh salon cantik yaitu 440 juta. Selanjutnya total aset dari aset lancar dan aset tetap yang dimiliki oleh salon cantik yaitu 990.891.717 rupiah. Selanjutnya ada liabilitas dari sisi pasifa. Ada liabilitas jangka pendek yang dimiliki salon cantik yaitu hutang di BRI sejumlah 9.166.667 rupiah.
dan hutang biaya lainnya yaitu 720.000. Dan mohon maaf ini ada kesalahan. Jadi ini total liabilitas jangka pendek yang dimiliki salon cantik yaitu Rp9.886.667. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang yang dimiliki salon cantik yaitu berupa hutang di Mandiri sejumlah Rp63.916.667. Hutang di Bank Danamon sejumlah Rp68.333.333. Hutang KPR BRI sejumlah Rp297.500.000. Dan laba atau rugi tahun berjalan sejumlah Rp62.755.050. Dan modal ke turnover yang berjumlah 500 juta. Jadi total liabilitas jangka panjang dan modal yang dimiliki salon cantik yaitu Rp993.550. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang dan jangka pendek tersebut dikurangi dengan prive ke turnover atas laba rugi pada bulan November yaitu sejumlah 12 juta. Jadi total liabilitas jangka pendek dan jangka panjang serta modal yang dimiliki salon cantik yaitu Rp990.891.717. Dapat kita lihat bahwa total dari sisi aktiva dan sisi pasiva pada laporan neraca salon cantik yaitu seimbang sejumlah Rp999.891.717. Selanjutnya saya akan membahas tentang cash flow report atau laporan arus kas dari salon cantik pada periode bulan Desember tahun 2018. Adapun cash flow from operating activities yang berupa pengeluaran dan penerimaan, di mana pengeluaran ada biaya gaji pegawai administrasi sejumlah 3 juta, biaya gaji sopir sejumlah 3.250.000. Selanjutnya ada penerimaan yaitu pendapatan jasa sejumlah 20 juta, penerimaan piutang usaha sejumlah 19.500.000, dan ada beberapa pengeluaran yaitu biaya pajak penghasilan sejumlah Rp204.950, biaya bunga di BRI sejumlah Rp383.333, biaya operasional kendaraan Rp5.500.000, biaya bunga di Mandiri Rp541.667, dan hutang biaya lainnya yaitu Rp560.000. Dan ada beberapa pengeluaran lagi yaitu hutang usaha sejumlah 1 juta, hutang di BRI sejumlah Rp833.333, biaya bunga di Bank Danamon sejumlah Rp700.000. Jadi total cash flow from operating activities dari salon cantik yaitu Rp20.826.717. Selanjutnya ada cash flow from investing activities yang berupa pengeluaran. Ada hutang KPR BRI sejumlah 2.500.000, hutang usaha sejumlah 50 juta. Jadi total cash flow from investing activities ini berjumlah minus yaitu Rp52.500.000. Selanjutnya ada cash flow from funding activities, di mana ada penerimaan yaitu modal ke turnover sejumlah Rp580.900.000. Ada beberapa pengeluaran yaitu prive ke turnover sejumlah 12 juta, hutang di Mandiri yaitu sejumlah Rp1.083.333,
hutang di Bank Danamon yaitu sejumlah Rp1.166.697. Jadi total cash flow from funding activities dari salon cantik yaitu Rp566.650.000. Jadi untuk melihat apakah hasil dari laporan arus kas ini sama dengan total kas pada aset lancar, dapat dilihat dan dihitung dengan cara total operating activities ditambah dengan total investing activities, di mana total investing activities ini berjumlah minus, jadi kita kurangkan. Selanjutnya ditambah dengan total funding activities dan mendapatkan hasil pada total cash flow report sejumlah Rp534.976.717. Dan hasil ini sama dengan total kas di tangan pada laporan neraca pada aset lancar yaitu Rp534.976.717. Baiklah, kita telah sampai pada penjelasan dari kesimpulan tadi, yaitu pada perkembangan usaha dari salon cantik. Jadi berdasarkan laporan laba rugi dari salon cantik, di mana pada bulan November jumlah pendapatan yang diterima lebih besar dibandingkan pada bulan Desember. Pendapatan yang diperoleh pada bulan November yaitu sejumlah Rp57.050.000, sedangkan pada bulan Desember hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp40.565.000. Pada bulan November, jumlah biaya yang dikeluarkan oleh salon cantik lebih sedikit dibandingkan dengan bulan Desember, di mana biaya-biaya yang dikeluarkan pada bulan November yaitu sejumlah Rp16.060.000, sedangkan biaya yang dikeluarkan pada bulan Desember sebesar Rp18.799.950. Nah, atas pendapatan dan biaya tersebut, maka laba rugi yang diperoleh salon cantik pada bulan November lebih besar daripada laba rugi pada bulan Desember, di mana pada bulan November laba bersih yang didapatkan oleh salon cantik berjumlah Rp40.785.050, sedangkan pada bulan Desember laba bersih yang diperoleh salon cantik lebih sedikit dibandingkan dengan bulan November, sejumlah Rp21.656.224,75. Jadi berdasarkan perkembangan usaha laporan laba rugi dari salon cantik, jadi ada penurunan laba bersih dari bulan November ke bulan Desember. Tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi usaha dari salon cantik karena salon cantik tetap mendapatkan laba bersih dari hasil perusahaannya. Selanjutnya berdasarkan laporan neraca. Jadi bulan November ke Desember pada laporan neraca, salon cantik juga mengalami penurunan sebesar Rp45.658.283. Hal ini dipengaruhi banyak akun yang menurun. Di antaranya pada bulan November sisi aset dan liabilitas sejumlah Rp1.036.550.000, sedangkan pada bulan Desember sisi aset dan sisi liabilitas dari salon cantik sejumlah Rp990.891.717. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi praktikum pengantar akuntansi dan perusahaan jasa salon cantik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.